Video kali ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru ya. Oke, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat barunya adalah X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0, atau X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, atau secara umum bisa juga kita buat X kuadrat kurang alpha tambah beta X ditambah alpha kali beta sama dengan 0. Oke, alpha tambah beta itu penjumlahannya nanti sekali, kemudian perkaliannya ya, alpha kali beta. Oke, langsung aja kita lihat contohnya ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Oke, yang akar-akarnya 3 dan 5. Kita misalkan 3 itulah X1 dan 5 itu X2 ya. Oke, terusin X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya adalah 5. Oke, maka yang ini kita gunakan rumus yang ini ya. Berarti X kurang X1 kali X kurang X2 itu sama dengan 0. Oke, kita gantikan X1-nya dan X2-nya, maka dia menjadi X kurang 3 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Oke, kita kalikan yang ini ya, X kuadrat. Kemudian yang ini kurang 5X. Kemudian yang ini kurang 3X, yang terakhir min 3 kali min 5 tambah 15 sama dengan 0. Oke, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ini kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Oke, sekarang kita misalkan aja akar-akarnya itu adalah ya, ini kita buat adalah akar-akarnya itu alfa, kemudian ini beta. Oke, jadi nanti kita disuruh menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta ya. Maka persamaan kuadrat baru itu X kuadrat kurang sekali dijumlah ya, alpha tambah beta X kemudian ditambah sekali dikali alpha kali beta sama dengan 0. Oke, inilah nanti kita buat dia rumus dari persamaan kuadrat barunya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu persamaan kuadratnya yang ini ya, X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Apapun pertanyaannya, kita harus cari dulu jumlahnya ya, dan kalinya. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Oke, sama dengan min 5 per 1. Oke, berarti min 5. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A. Berarti 4 per 1. Berarti itu adalah 4. Oke, kemudian sekarang kita lihat ya. Yang perlu kita apa untuk menyusun persamaan kuadrat baru? Jumlah dan kali ya, jumlah dan kali. Berarti kita ambil dulu jumlahnya, alpha tambah beta. Oke, alpha tambah beta, alpha tadi berapa? 3x1 ya. Oke, betanya 3x2 ditambah 3x2. Oke, itu kita sederhanakan 3 ini kali x1 tambah x2. Oke, sama dengan 3 kali x1 tambah x2 tadi berapa? Minus 5 ya, berarti 3 kali minus 5. Dapat alpha tambah betanya sama dengan minus 15. Oke, kemudian yang kedua yang kita butuhkan yaitu perkaliannya, alpha kali beta sama dengan 3x1 kali 3x2 sama dengan 3 kali 3 9 ya, 9 kali x1 x2 sama dengan 9 kali x1 kali x2 itu sama dengan 4. Maka dia dapat alpha kali betanya itu 9 kali 4 sama dengan 36. Oke, langsung aja kita buat persamaan kuadrat barunya ya. Persamaan kuadrat barunya tadi yaitu X kuadrat kurang alpha tambah beta X tambah alpha kali beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang minus 15 X kemudian tambah alpha kali beta 36 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 15X tambah 36 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat barunya. Yang ketiga, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2.
Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat X2 dan X1 X2 kuadrat. Oke, kita misalkan aja ini adalah alfa dan ini adalah beta. Berarti nanti akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah alfa dan beta. Oke, kita lihat persamaan kuadrat yang X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita cari dulu jumlahnya ya. X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti min 1 per A. Berarti hanya 1. Berarti min 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A. Berarti min 3 per 1 sama dengan min 3. Oke, untuk persamaan kuadrat baru itu nanti kita butuhkan adalah jumlah dan kali. Berarti alfa, kita cari dulu alfa tambah beta. Oke, alfa tambah beta itu adalah X1 kuadrat X1 kuadrat X2 kemudian tambah X1 X2 kuadrat. Oke, kalau ini kita sederhanakan, ini adalah ya X1 tambah X2 kali X1 kali X2. Oke, kalau kita faktorkan jadi seperti ini dia ya. Oke, kita kalikan ini X1 kuadrat X2 ya. Kemudian kalau ini X1 dan X2 kuadrat, maka kita dapatkan di sini sama dengan X1 tambah X2 nya tadi berapa? 1 ya. 1 X1 kali X2 nya minus 3, berarti 1 kali minus 3. Oke, berarti alfa tambah beta itu didapat adalah minus 3. Oke, kemudian kalinya ya. Alfa kali beta itu sama dengan X1 kuadrat X2 kemudian dikali X1 kali X2 kuadrat. Oke, kita kalikan lagi yang sejenis ya. X1 kuadrat kali X1, maka dapat dia adalah X1 pangkat 3 kali X2 kali X2 kuadrat adalah X2 pangkat 3. Oke, kita sederhanakan X1 kali X2 kita pangkatkan dengan 3 sama dengan X1 kali X2 tadi berapa? Minus 3 ya. Berarti minus 3 pangkat 3 sama dengan minus 27. Oke, berarti dapat alfa kali betanya adalah minus 27. Maka persamaan kuadrat barunya adalah ya, kita masukkan rumusnya X kuadrat ya kurang alfa tambah beta X ya tambah alfa kali beta sama dengan 0. Oke, berarti kita peroleh tadi di sini alfa tambah betanya minus 3. Berarti X kuadrat kurang minus 3 X tambah alfa kali betanya minus 27 sama dengan 0. Berarti dia persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah 3X kurang 27 sama dengan 0. Selanjutnya soal keempat itu diambil dari soal seleksi masuk UI ya tahun 2009 koordinat K934. Jika akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah M dan N, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per M tambah 1 dan 1 per N tambah 1 adalah ya. Oke, kita misalkan ya akar-akar persamaan kuadrat baru itu nanti adalah alfa dan beta. Kemudian nanti selanjutnya kita susun ya. Kita uraikan dulu dari X kuadrat ya, yang diketahui ya. X kuadrat kurang 2X tambah 3 sama dengan 0 itu adalah akar-akarnya M dan N. M dan N. Maka kita cari dulu jumlahnya ya, M tambah N, kemudian M kali N. Oke, M tambah N itulah min B per A ya. Min B per A berarti min 2 per 1, 2. M kali N, C per A, 3 per 1, 3. Sekarang yang pertama dulu kita cari jumlahnya. Jumlahnya adalah alfa tambah beta ya. Oke, sama dengan 1 per M tambah 1 ditambah 1 per N tambah 1. Oke, menjumlahkannya yang harus kita samakan penyebutnya dengan cara kali silang ya. Oke, ini M tambah 1 yang ditambah N tambah 1 per, nah ini penyebutnya kita kalikan ya, M tambah 1 kali N tambah 1. Oke, sama dengan ini M tambah N, kemudian 1 tambah 1 ditambah dengan 2 per. Oke, kita kalikan ini M kali N, MN. Kemudian ini lagi tambah M
ini tambah N, yang terakhir 1 kali 1 ya, tambah 1. Oke, sama dengan M tambah N tadi 2 ya, 2 tambah 2 per M kali N tadi adalah 3, M tambah N 2 tambah 2 tambah 1, berarti adalah 4/6. Oke, atau kita sederhanakan dia nanti menjadi 2/3 ya, 2/3. Oke, sekarang kalinya ya, perkaliannya alfa kali beta sama dengan 1 per M tambah 1 kali 1 per N tambah 1. Oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 1 per. Oke, perkaliannya sama seperti ini tadi ya. Berarti M kali N tambah M tambah N tambah 1 sama dengan 1 per MN. MN 3 tambah M tambah N ini 2 tambah 1. Berarti alfa kali beta itulah 1/6. Oke, 1/6. Maka bisa kita susun di sini persamaan kuadrat barunya ya, langsung aja X kuadrat kemudian kurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang alfa tambah betanya tadi dapat 2/3 ya, 2/3X tambah alfa kali betanya 1/6 sama dengan 0. Oke, supaya tidak ada pecahan kita kali 6 semua, maka inilah 6X kuadrat. Oke, ini menjadi minus 4X tambah 1 sama dengan 0. Oke, inilah dia persamaan kuadrat barunya. Soal kelima, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 4X kurang 2 sama dengan 0 ya, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dan X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5 adalah, oke, berarti nanti akar-akarnya itu adalah persamaan kuadrat barunya itu adalah alfa dan beta. Oke, kita bergerak dulu dari yang diketahui ya, 2X kuadrat tambah 4X kurang 2 sama dengan 0 ini mempunyai akar-akar X1 dan X2 ya, X1 dan X2, maka apapun katanya kita cari dulu jumlahnya ya, X1 tambah X2 kemudian hasil kalinya X1 kali X2. Oke, sama dengan X1 tambah X2 sama dengan min B per A, berarti min 4 bagi 2 ya, min 2. Kemudian X1 kali X2 C per A minus 2/2 sama dengan minus 1. Oke, kita lihat di sini ya, ini kita jabarkan dulu ya, kita cari dulu hasilnya. Yang X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3. Oke, ini sama dengan kalau kita jabarkan X1 tambah X2 pangkat 3 kemudian kurang 3X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Oke, sama dengan ini tadi berapa? Minus 2 ya, berarti minus 2 pangkat 3 dikurang 3 X1 X2 nya minus 1 dikali minus 2. Oke, sama dengan minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 8 kurang ini, kita kalikan dulu yang ini, minus 1 kali minus 2, 2 kali minus 3, minus 6. Oke, berarti X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu dapatlah minus 14. Oke, kemudian yang kedua kita cari dulu X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Oke, dulu pangkat 5 ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita jabarkan ya, dia menjadi X1 tambah X2 pangkat 5 ya, kurang 5 kali X1 kali X2 kemudian dikali X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dikurang 10 X1 X2 kuadrat kemudian dikali X1 tambah X2. Wow, panjang sekali ya. Oke, sama dengan sekarang kita masukkan X1 tambah X2 nya minus 2 ya, berarti minus 2 pangkat 5 kurang 5 kali minus 1 kemudian ini tadi udah kita peroleh berapa, minus 14 ya, minus 14 kemudian kurang 10 kali X1 X2 minus 1 kuadrat kali X1 tambah X2 sama dengan minus 2. Oke, sama dengan ini minus 32, ini minus 5 kali minus 14. Oke, ini minus 5 ya,
menjadi positif 5 kali minus 14 menjadi minus 70. Oke, tambah ini 1 kali minus 2 berarti minus 2 kali minus 10 tambah 20. Oke, berarti inilah minus 70 tambah 20 dulu ya, supaya gampang. Minus 50 tambah minus 32 sama dengan minus 82. Oke, inilah dia X1 pangkat 5 tambah X2 pangkat 5. Oke, sekarang kita cari dulu di sini alfa tambah betanya ya. Alfa tambah beta itu X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 ditambahkan dengan X1 pangkat 5 kemudian ditambahkan dengan X2 pangkat 5. Oke, ini tadi udah kita dapat berapa? Minus 14. Oke, kemudian ini juga udah kita tambahkan dapat minus 82. Oke, berarti dapat alfa tambah betanya adalah minus 96. Oke, sekarang perkaliannya X1 kali alfa kali beta ya sama dengan X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 dikali X1 pangkat 5 ditambah X2 pangkat 5 sama dengan ini minus 14 kali minus 82. Oke, sama dengan positif ya, minus kali minus positif 1148. Oke, berarti persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat kurang ya alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Oke, berarti X kuadrat alfa tambah beta berarti min 96. Berarti min jadi positif ya, tambah 96X kemudian tambah 1148 sama dengan 0. Inilah dia persamaan kuadrat barunya.